Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibba'il kiram, kita semua sering mendengar satu hadis Nabi SAW. Saya ambil di depannya saja, yaitu di mana kita punya Nabi SAW mengatakan ad-dinu nasihah. Ad-dinu nasihah, agama adalah nasihat. Artinya ketika kita melihat daripada saudara kita berbuat salah, kemudian terpeleset ke dalam perbuatan dosa, maka kita punya kepedulian dan punya kewajiban untuk menasihati tersebut. Nah, ini saya mencoba untuk memberikan sebuah nasihat, atau barangkali bukan nasihat, masukan kepada saudara saya Al-Mukarram Wal-Muhtaram Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, yang sekarang namanya lagi tenar baik di semua media. Sebelum saya memberikan nasihat atau masukan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, saya teringat sebuah hikayat yang menarik ketika Fir'aun laknatullah alaih. Kita tahu bagaimana Fir'aun begitu amat durjananya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak tanggung-tanggung Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, dan masih banyak lagi kedzaliman yang dilakukan oleh Fir'aun. Singkat cerita, ketika Fir'aun mau bertobat karena dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan ini sudah keterlaluan, maka dia panggil asistennya atau orang yang terdekat dari Fir'aun, yaitu yang bernama Haman. Ketika Haman datang, diceritakan kepada Fir'aun bahwasanya dia ingin bertobat, dia ingin mencabut kembali ucapan-ucapan yang mengatakan dirinya sebagai Tuhan, dan dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa reaksi daripada Haman? Haman mengatakan, "Hai Fir'aun, jangan kamu bertobat. Karena kalau kamu bertobat, kamu akan hancur nama baikmu, dan kamu akan dilecehkan oleh masyarakat Mesir pada saat itu, dan kamu tidak punya harga diri di hadapan mereka. Maka menurut hemat saya," kata Haman, "pertahankan seperti itu. Apa yang pernah engkau lakukan, pertahankan saja. Jangan bertobat." Jadi artinya pembisik daripada Fir'aun ini, yaitu Haman, tidak menghendaki daripada Fir'aun untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa hubungannya dengan Al-Mukarram Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani? Saya yakin bahwa sekarang ini beliau dalam keadaan tidak nyaman, beliau dalam keadaan gelisah, beliau dalam keadaan galau. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya banyak mendengar dari ikhwan bahwa profil orang ini adalah orang baik. Aslinya beliau ini orang baik. Nah, jadi ketika beliau mengeluarkan tesis itu awal mulanya tesis, tapi kemudian sekarang nuansanya sudah berbeda. Beliau berada dalam lingkaran orang-orang yang menjadi provokator dan sekaligus pembenci para habaib. Nah, di sini Al-Mukarram Kiai Imaduddin menjadi dilematis. Sementara hati kecilnya, dan saya yakin bukan 1000%, 1.000.000%, beliau galau, beliau risau dengan statement ini. Tetapi karena orang-orang yang ada di sekitar beliau ini sudah kepalang tanggung membela, menunjukkan loyalitas pembelaannya secara total kepada Kiai Haji Imaduddin, maka beliau sudah tidak bisa lagi berbuat apapun. Nah, oleh karena itu saya coba akan memberikan satu masukan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Imaduddin. Ketika hati antum sudah merasa tidak nyaman, galau dengan ini, enggak apa-apa. Mungkin pada saat ini ketika antum menghentikan semuanya ini,
banyak cacian, makian dan lain sebagainya. Tetapi itu masih dalam batas urusan manusia di dunia. Tapi antum akan menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa antum dicaci maki, dikatakan antum ini dan itu, enggak ada masalah. Itu hanya di dunia. Tapi nanti di akhirat antum akan menjadi seorang hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya hanya memberikan masukan. Tidak ada niat lain, lillah wa fillah. Tujuan saya karena Allah, demi Allah saya memberikan nasihat dan masukan karena Allah. Tidak ada tujuan dan maksud yang lain, karena saya sedikit banyak mengenal sosok beliau. Nah, jadi harapan saya mudah-mudahan Allah berikan beliau istiqomah, kemudian beliau menarik kembali daripada statementnya, kemudian beliau bertobat kepada Allah Ta'ala, dan insya Allah Kiai Haji Imaduddin akan dimuliakan oleh Allah dari dunia sampai akhirat. Itulah sedikit nasihat atau masukan-masukan Al-Faqir kepada beliau. Mudah-mudahan ini menjadi satu bahan pertimbangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.